Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Siang. Duduk, Nak. Dari mana tadi? Habis dari kantin, Bu, Dari makan. kantin. Makan. Udah sholat? Udah. Langsung ke sini terus. Iya. Pelajaran apa tadi? Pelajaran matematika. Susah nggak? Lumayan, Bu. Lumayan bisa tapi ngerjainnya. Insya Allah, Bu, bisa. Emang suka sama matematika? Sedikit, Bu. Jarang orang yang suka sama matematika ya. Mungkin. Kelas berapa sih Asmita? 12 apa? 12 IPS 3. IPS. Emang sukanya di IPS daripada IPA? Iya, Bu. Emang milih IPS? Jadi Asmita kenapa sini? Kemarin sudah berjanji, Bu. Emang udah janji ya? Jadi sebelum kita mulai konselingnya, Ibu mau ngasih tahu sama Asmita kalau bimbingan konseling ini ada beberapa asasnya. Salah satunya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini adalah asas dimana apa yang kita omongin selama konseling ini cuma boleh di ruangan ini aja, nggak boleh keluar dari ruangan ini. Paham? Paham, Bu. Ya. Oke, selanjutnya kita mulai ya. Anda tahu kan kita konseling tentang apa? Tahu. Tentang apa? Pola hidup sehat. Ya. Jadi yang pertama, Ibu mau ngasih bunga ini ke kamu. Pegang. Kak, itu bunganya gimana? Apa yang kamu pikirin pas pertama kali ngeliat bunga ini? Pikirin dulu aja. Kamu suka bunga? Suka. Menurut saya bunga ini cantik, Bu. Sehat. Karena dia sehat jadi cantik. Bagus lah, Bu. Enak dipandang. Oke, jadi menurut kamu bunga ini kayak gitu, sehat, cantik, ya kan? Iya. Ya. Menurut kamu kenapa bunganya bisa kayak gitu? Pasti karena pohonnya disiram, dikasih pupuk, terus ditaruh di bawah sinar matahari. Ya, benar. Jadi bunga ini bisa diibaratin sama hidup kita. Kalau misalkan kebiasaan kita baik, kita makan teratur, kita ngelakuin olahraga tiap hari, tiap minggu, hidup kita bakal sama kayak bunga ini, sehat, cantik, seger, orang suka liatnya. Jadi gitu. Oke, jadi Asmita udah paham kan gimana analogi ini bisa ke hidup kita? Nah, Ibu mau tanya, apa sih kebiasaan keseharian kamu yang menurut kamu itu sehat? Saya mandi 2 kali sehari. Terus saya tidur teratur. Terus saya suka makan sayur, makan buah. Terus juga saya jarang makan makanan instan. Olahraga sering? Sekali. Terus saya minum air 2 liter sehari. Oke, karena kamu udah ngerti kebiasaan hidup sehat kamu apa, kamu udah ngerti pola hidup sehat gimana, Ibu pengen kamu nulisin apa yang kamu dapetin hari ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, tanyain aja nggak apa-apa. Ini kan sulit.
kan kita ada 3 sesi nih. Sesi yang pertama ini khusus untuk pengerjaan pola hidup sehat dan kebiasaan baik. Sesi kedua nanti buat kebiasaan buruk, dan yang ketiga nanti kita bakal diskusi. Yang saya dapetin hari ini hanya sedikit. Oke, makasih buat Asmita. Jadi sesi pertama ini kita akhirin sampai di sini aja. Ada yang mau ditanyain? Sudah cukup. Cukup. Ya, udah. Makasih ya. Abis ini ada pelajaran apa lagi? Di sini pelajaran sejarah. Sejarah. Siapa gurunya? Ibu Ira. Oh, Ibu Ira. Enak nggak gurunya? Lumayan ya. Enak ya diajarnya? Iya. Cara ngajarnya enak juga. Jelas. Udah, kalau gitu makasih ya. Ya. Kita lanjut minggu depan. Ya, terima kasih Bu. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Siang. Duduk Mas. Nah, jadi Asmita udah tahu kan ya, kita hari ini bakal ngelakuin sesi kedua. Iya Bu. Masih ingat juga kan asas yang minggu kemarin Ibu bilang? Masih Bu. Ya, oke. Langsung kita mulai aja ya. Jadi di sesi kedua ini Ibu mau nunjukin 2 bunga. Kalau misalkan Ibu suruh milih, kamu milih yang mana? Kenapa? Ya, Karena ini lebih cantik Bu. Hmm. Sehat, cantik, bagus, enak dipandang. Kalau yang ini kan sudah lain Bu. Dan hampir semua orang yang Ibu tanyain semua bakal milih yang sama kan? Iya. Semua bakal milih yang ini daripada yang ini. Jadi ini kedua bunga ini sama ibaratin hidup kita. Kalau misalkan kita ngelakuin pola hidup sehat, kita bakal kayak bunga yang ini. Kita bakal disenengin sama orang, kita bakal dilihat sama orang, kita bakal dipilih sama orang. Tapi kalau misalkan kita nggak ngelakuin pola hidup sehat yang baik, hidup kita bakal kayak gini. Kita layu, kita nggak dihargain sama orang, kita nggak dilihat sama orang. Kalau misalkan kita nggak nerapin pola hidup sehat, kayak kita nggak sering minum air, kita tidur nggak teratur, kita makan nggak teratur, kita nggak pernah olahraga, pasti kan badan kita nggak bakal sehat kan? Mungkin aja kita bakal banyak penyakit ginjal segala macam. Nah, jadi kalau misalkan hidup kita nggak sehat, itu bakal berpengaruh besar di hidup kita. Apa Bu pengaruhnya? Pengaruhnya kita nggak bakal dapat pekerjaan. Kalau misalkan yang ngelamar pekerjaan orang yang sehat sama orang yang penyakitan, sama orang yang nggak sehat, kamu bakal milih yang mana? Menerima yang mana? Yang sehat dong. Yang sehat dong. Ya gitu juga orang. Kalau misalkan kita penyakitan, orang juga nggak bakal menerima kita. Sekalipun kita udah punya pekerjaan, kita nggak bakal maksimal buat ngejalanin pekerjaan kita. Entah kita bakal sakit-sakitan tiap ini, kita bakal absen. Ya pokoknya gitu ya. Kita ambil contoh kecil aja ya. Contoh yang paling kecil, kalau misalkan kita nggak minum air putih. Kalau kita lihat air putih ini kayaknya sepele banget gitu kan. Kita kadang-kadang kita minum air putih cuma pas kita makan aja. Kalau misalkan kita makan cemilan apa, kita minum air putih. Kalau misalkan kita nggak makan, kita jarang minum air putih kan. Kadang-kadang kita ngerasa air putih itu nggak terlalu penting di hidup kita. Tapi sebenarnya air putih itu penting banget buat kita. Karena minimal minum air putih sehari itu 2 liter. Jadi kalau misalkan kita minum air putih saat makan aja, menurut Ibu itu nggak sampai 2 liter, dan kita nggak mencapai minimal dari pola hidup sehat gitu. Kalau misalkan kita nggak minum air putih yang banyak, kita bakal punya banyak penyakit. Salah satunya ginjal. Itu adalah contoh yang paling sederhana menurut Ibu.
kalau kita cuma nggak minum air putih aja kita bisa kena penyakit ginjal, apalagi kita nggak ngelakuin kebiasaan yang lain kan, ngerti kan? Kalau misalkan kita sakit ginjal, kita bakal masuk rumah sakit, kita bakal yang seharusnya kita bakal bahagiain orang tua kita nyari uang banyak, kita ngajak jalan-jalan orang tua, kita harus ada di rumah sakit yang ngawasin orang tua gitu. Asli kan nggak mau kan kayak gitu. Nggak mau. Iya, makanya yang seharusnya kita kalau misalnya kita udah punya keluarga, kita main sama anak, sama pasangan, kita seharusnya kita malah ada di rumah sakit. Jadi di hal yang paling kecil aja itu udah bawa pengaruh besar gitu loh di hidup kita. Nah, jadi ngerti kan nih Ibu bilangin tadi? Ya, apa Nah, terus Ibu mau tanya juga, kalau misalkan bunga ini layu, apa yang bakal terjadi sih? Mati Bu, kering. Kering, mati. Sama kayak hidup kita. Kalau misalkan kita nggak ngelakuin pola hidup sehat, kita bakal sakit, mati, meninggal maksudnya. Kita bakal dilupain, kita bakal nggak berguna buat orang-orang sekitar, buat keluarga. Jadi itulah makanya kebiasaan itu penting buat kita. Mungkin hari ini ya. Hari. Ya udah, kapal ikan profesional. Apa lagi ya Bu? Apa aja yang kamu pahami? Panas ya anaknya. Apa lagi ya Bu? Kalau misalkan udah cukup nggak apa-apa. Sabar. Udah, Bu, bisa aja. Tapi ya, buat pertemuan buat sesi kedua kali ini sampai sini aja ya. Minggu depan kita bakal lanjutin sesi ketiga, di mana sesi ketiga itu adalah sesi yang terakhir. Baik Bu. Ada yang mau ditanyain nggak? Tidak Bu, cukup. Kasih ya. Ya, sampai siang Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Iya. Duduk, Bu. Maaf ya Bu, sebelumnya saya telat. Kenapa bisa telat? Tadi kebetulan mati lampu, air, jadi tidak ada air buat sholat. Jadi numpang sholat di masjid di luar sekolah Bu, di depan. Di depan telat. Iya, tadi sholatnya telat. Nunggu di depan. Kalau sholat di depan kayaknya guru aneh buat sholat di depan gitu, di luar sekolah gitu nggak enak. Jadi sholatnya nunggu di depan. Iya, emang sekarang sering banget ya mati lampu. Di rumah ibu juga sering mati lampu itu. Memang rumah Ibu di mana? Di Ampera. Kamu di mana rumah? Oh,
Rumah ibu dekat sama rumah aku. Di mana? Rumah aku di Jalan Pahit. Di yang depan Jalan Jayabaya itu ya? Iya. Benar sih tuh di depannya. Rumah ibu yang dekat tempat gorengan itu bukan? Iya. Dari gorengan itu kan ada gang sebelahnya. Nah, masuk lurus aja. Nanti di sebelah kiri ada rumah ibu warna hijau. Kalau gitu kapan-kapan boleh main ya bu? Boleh. Udah. Lanjut ya. Jadi kali ini kita bakal masuk ke sesi 3, sesi terakhir. Ya. Di sesi ini ibu pengen ngasih survei beberapa pertanyaan tentang kebiasaan-kebiasaan yang kita jalanin sehari-hari. Ibu minta kamu isi sesuai kebiasaan-kebiasaan kamu. Baik bu. Rangkumannya. Kita dulu. Gitar ya. Ada yang bisa nggak pertanyaannya? Ada bu. Yang mana? Yang terakhir bu. Kenapa? Apa itu masuk dalam pola hidup tidak sehat? Karena kalau misalkan kita keadaan kita lagi stres, kita nggak bakal mood kan buat makan, buat ngejalanin hidup yang sesuai diri kita. Kita bakal murung, diem di kamar, kita nggak bakal semangat ngejalanin hidup. Nah, kenapa? Karena itu termasuk kebiasaan yang nggak sehat. Tadi kan stres bukan tidak. Ya. Tidak. Iya iya. Tidak. Udah? Bentar bu. Satu lagi. Oke, udah bu. Ya, udah pegang aja. Oke. Nah, sekarang kamu perhatiin jawaban kamu dan menurut kamu seberapa sehat sih kamu, seberapa nggak sehat sih kamu gitu. Jadi jawaban kamu tentang kebiasaan diri kamu. Menurut saya sih 50-50 ya bu. Kenapa? Ada sebagian pola hidup sehat, ada sebagian pola hidup sehat yang sudah saya lakukan, ada juga yang tidak. Contohnya? Yang tidak ya bu ya. Saya tuh makannya tidak teratur bu. Saya tuh makan kalau saya lapar aja gitu. Jadi makannya semau aja nih, Iya, nggak 3 kali sehari. iya bu. Terus? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kamu itu apa? Terus? Terus saya juga olahraga itu jarang banget bu, kadang-kadang aja. Kenapa? Karena nggak ada waktu aja bu. Nggak ada waktu. Males juga. Hmm. Gimana ya bu? Setiap hari sekolah, pulang sore, terus tuh kalau hari libur tuh ada tugas, belum bantu orang tua. Jadi ya nggak ada waktu bu buat olahraga. Males juga. Selanjutnya? Terus itu saya tuh main HP tuh hampir setiap hari bu. Seharian. Kalau HP emang udah kebutuhan kita ya, semua orang pasti main HP tiap hari. Sehari berapa lama? Mungkin kurang lebih 15 jam. 12 jam. Selanjutnya? Selanjutnya ya
saya suka makan sayur Bu, tapi kadang-kadang saya juga suka makan makanan mie instan contohnya. Sekali. Kira-kira sehat nggak ya Bu ya? Tergantung seberapa banyak kamu makan sayur dibanding seberapa banyak kamu makan junk foodnya. Kalau sesekali masih boleh ya Bu? Iya boleh. Jadi karena kamu udah tahu mana yang kebiasaan baik dan buruk, kamu juga udah tahu menurut kamu pola hidup kamu kayak 50-50, sehat dan nggak sehatnya. Apa yang harus kamu lakuin menurut kamu? Karena saya sudah tahu Bu pola hidup sehat ini seperti apa aja, terus akibatnya juga apa. Jadi mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk merubah pola hidup saya yang tidak sehat Bu, karena seperti yang Ibu jelaskan minggu kemarin, saya tidak mau saya sakit, terus hidup saya tidak berguna, terus saya tidak bisa membahagiakan orang tua saya, keluarga saya. Jadi saya pengen hidup sehat, terus saya pengen kerja yang baik dan membahagiakan orang tua saya. Ibu seneng banget karena sebelum ibu jelasin yang lebih detail, kamu udah ngerti apa maksud ibu, kamu udah paham apa yang harus kamu lakuin. Jadi poin penting di pertemuan kita di konseling kita tentang pola hidup sehat ini, yaitu kesehatan adalah hal yang utama. Cita-cita, tujuan hidup, membahagiakan orang tua, keluarga, teman, kerabat, semuanya nggak bakal tercapai kalau hidup kita nggak sehat. Karena hidup yang sehat, tubuh yang sehat adalah fondasi awal. Kalau misalkan kenapa nih? Kalau misalkan apa? Karena tubuh yang sehat adalah fondasi, dimana kita bisa mendapatkan pekerjaan baik, pekerjaan yang sesuai seperti kita yang kita mau. Sumpah saya nggak ngerti loh ngomong apa. Kenapa sih kayak gini? Jadi tubuh yang sehat adalah fondasi dimana kita bisa mencapai tujuan hidup kita dan kita bisa membahagiakan orang tua. Oke, terima kasih untuk pertemuannya. Kita akhiri konselingnya. Ibu berterima kasih banget sama Asmita karena mau meluangkan waktu buat selama ini kita konseling 3 minggu, dan ibu juga senang banget karena Asmita ngerti apa yang ibu omongin. Asmita bisa, ibu juga udah baca pemahaman kamu di minggu kemarin, semuanya bagus, sesuai banget sama apa yang ibu omongin. Jadi ibu berterima kasih banget pokoknya sama Asmita. Terima kasih Bu Ya, atas konselingnya.